Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 16. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, pada bagian pertama dari bacaan Injil minggu ini, orang-orang Farisi mendekati Yesus dan mengujinya dengan menanyakan, apakah diperbolehkan dalam hukum Allah bagi pasangan yang sudah menikah untuk bercerai? Yesus dengan cepat menarik perbedaan antara perceraian yang diizinkan oleh Musa dan keabadian yang dikehendaki Allah untuk pernikahan. Yesus menjelaskan bahwa Musa mengizinkan mereka untuk bercerai karena hati mereka yang keras. Dengan kata lain, mereka telah menutup hati mereka terhadap kehendak Allah. Mereka lebih mengutamakan keinginan mereka sendiri daripada apa yang diperintahkan Allah. Yesus mengingatkan bahwa sejak awal Allah bermaksud agar pernikahan adalah persatuan yang permanen dan seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita. Saudara-saudari, hal-hal yang ada tidak jauh berbeda saat ini. Daftar tantangan dalam pernikahan terus bertambah. Kita semua mengenal seseorang atau kita sendiri pernah mengalami kepedihan akibat perceraian dalam keluarga dan di antara teman-teman kita. Kita tidak dipanggil untuk menghakimi, tetapi untuk memberikan belas kasihan dan memberikan doa dukungan bagi semua orang yang terkena dampak dari perceraian dalam sebuah keluarga. Bacaan dilanjutkan dengan apa yang tampaknya merupakan peristiwa yang terputus. Orang-orang mulai membawa anak-anak mereka kepada Yesus dengan harapan agar ia memberkati mereka. Ketika hal ini terjadi, kita membaca bahwa para murid menegur mereka. Kita dapat membayangkan dalam benak kita, para murid mengusir orang-orang yang datang kepada Yesus dengan membawa anak-anak mereka. Mungkin mereka berpikir bahwa anak-anak itu akan mengganggu atau membuat Yesus kesal. Anak-anak remaja kita yang masih kecil dapat dengan mudah memahami adegan ini. Bahkan kita semua pasti dapat mengingat kembali sebuah pengalaman di mana sebagai anak kecil kita dinasihati untuk dilihat dan bukan didengar. Namun bukan anak-anak muda tak berdosa ini yang mengganggu Yesus. Satu-satunya hal yang mengganggunya saat itu adalah murid-muridnya yang mengusir mereka. Injil mengatakan bahwa Yesus menjadi marah. Dia memerintahkan para murid untuk membiarkan anak-anak itu datang kepadanya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kerajaan Allah adalah milik orang-orang seperti itu. Saudara-saudari,
Kemudian Yesus masuk ke inti permasalahan. Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Jadi pertama-tama kita tahu bahwa hal ini sangat penting karena Yesus memulainya dengan mengatakan, "Amin, aku berkata kepadamu." Yang paling menarik bagi saya di sini adalah Yesus mengatakan bahwa kita harus menerima kerajaan Allah. Dia tidak mengatakan bahwa kita harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Hanya saja kita harus menerimanya. Kita hanya dapat menerima apa yang ditawarkan kepada kita. Bagian kedua dari pernyataan ini memberitahu kita bagaimana kita harus menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Ada banyak sifat seperti anak kecil yang akan membuat kita menjadi kandidat yang baik untuk menjadi warga negara kerajaan Allah. Tetapi salah satu sifat yang mungkin paling penting adalah ketergantungan. Jika kita membaca kembali ayat 13 dikatakan, "Dan orang-orang membawa anak-anak mereka kepadanya." Mereka bukanlah anak-anak usia sekolah yang dapat dengan mudah berlari sendiri kepada Yesus. Anak-anak yang dibawa orang kepada Yesus adalah bayi-bayi. Anak-anak kecil ini sangat bergantung pada orang tua mereka untuk segala hal. Yesus mengatakan kepada kita dalam bacaan Injil ini bahwa jika kita ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus sepenuhnya bergantung padanya, kasih-Nya dan firman-Nya. Bagaimana kita menjadi seperti anak-anak? Saya rasa hal ini dimulai dengan menyadari bahwa semua yang kita miliki dan yang lebih penting lagi, semua yang kita butuhkan berasal dari Tuhan. Seiring bertambahnya usia, kita suka berpikir bahwa kita dapat menangani segala sesuatunya sendiri. Kita tidak suka berpikir bahwa diri kita membutuhkan, tetapi itulah yang harus kita lakukan. Menyertai pemahaman itu adalah kepercayaan. Anak-anak kecil percaya bahwa orang tua mereka akan mencukupi kebutuhan mereka. Kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Allah, bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Dan seperti anak kecil yang tahu bagaimana meminta pertolongan pada orang tua mereka, kita harus senantiasa membawa kecemasan, keprihatinan, dan masalah kita kepada Bapa di surga. Akhirnya kita harus taat seperti anak kecil kepada Allah Bapa kita dan kehendak-Nya bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda